Mulai sekarang, aku akan mengambil tindakan setiap 10 menit. Ketika aku melakukannya, semua orang Putri Duyung yang muncul di bidang penglihatanku akan dihancurkan sampai Tuan Putri Duyungmu muncul bersama orang yang ingin aku lihat. Lalu aku hanya akan mengatakannya sekali, kalian mengetahuinya. Petik 2. Suara Su yang melayang di atas kepala semua orang, sama menariknya dengan perintah dewa. Suku Putri Duyung yang kuat benar-benar tercengang, karena efektivitas tempur Su yang telah melebihi batas kognisi mereka. Sial, orang ini adalah mangsa yang dikatakan Pangeran Yu. Kenapa kita lebih terlihat seperti mangsa di depannya? Tetua yang hebat menghela nafas dengan emosi yang tak berdaya. Tidak mungkin, kekuatan orang ini tak terbayangkan. Aku khawatir hanya Wang sendiri yang bisa menekannya. Bagaimanapun, kita memiliki warisan leluhur es di tangan raja, dan kita harus jangan biarkan orang ini membunuhnya. Melewati ordo tetua saya, semua orang mundur dari aula utama suku, menunggu kembalinya raja. Petik 2. Pemenuhan. Benar saja, orang-orang dari suku Putri Duyung ini tidak berani menentang perintah Su Yang. Dalam waktu setengah jam setelah kata-katanya diucapkan, Su Yang tidak melihat ada suku Putri Duyung yang muncul. Ini seharusnya menjadi aula utama klan Putri Duyung, kan? Tidak ada pembukaan tenang dua sisi. Singgasana di tengah menarik perhatiannya. Tampaknya Su Yang secara sadar dibawa ke tahta. Su Yang tidak sopan, dan duduk, lalu dia menatap Wu Shuang dengan penuh minat dan menepuk-nepuk wajah kakinya dengan ringan. Apakah Anda menyarankan sesuatu kepada saya? Jangan lupa, saya adalah putri kerajaan Allah. Dalam kapasitas apa Anda ingin mengajukan permintaan seperti itu kepada saya? Identitas Raja, Raja Shuro. Kali ini, Su Yang tidak memilih untuk melepaskan diri dari perasaannya sendiri. Dia benar-benar menemukan bahwa dari sekejap, dia tidak bisa lagi beradaptasi dengan perasaan meninggalkan wanita ini. Wu Shuang diam-diam masuk ke dalam hatinya. Anda tidak bermaksud bahwa Anda bukan orang di dunia ini. Jika demikian, mengapa meninggalkan obsesi pada saya? Su Yang Sengsu berhenti sejenak, tetapi tidak menyerah untuk mengungkapkan pikirannya. Ketika saya menemukan jalan pulang, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membawa Anda pergi. Ini adalah janji saya, percayalah. Wu Shuang tidak banyak bicara, hanya terkekeh dan duduk di samping Su Yang. Jika saat ini, Su Yang di atas tahta adalah raja yang mengatur segalanya, maka Wu Shuang yang berjalan bersamanya di sampingnya adalah nyonya dunia ini. Maaf, aku membuatmu menunggu lama sekali. Tiba-tiba, garis abu-abu muncul di ujung bidang penglihatan, dan di belakangnya ada seorang wanita yang menutupi wajahnya. Su Yang membenarkan melalui penilaian nafasnya bahwa wanita itu adalah putri dari seorang guru yang saleh, dan murid yang dia cari adalah Bai Liansui. Anda adalah penguasa Putri Duyung. Tepat, yang mulia seharusnya menjadi bintang hitam. Su Yang mencibir, jadi, memang ada beberapa rencana tersembunyi antara Anda dan Pangeran Yu. Tidak ada yang tak terkatakan. Klan Putri Duyung kami adalah keturunan dari leluhur es. Kami awalnya memiliki modal dan kekuatan untuk memerintah seluruh dinasti Dewa Es dan Salju. Jika bukan karena giok Dewa Es dan Salju, Anda akan berpikir bahwa keluarga kerajaan dinasti Dewa Es dan Salju masih ada. Diperlukan, kami tidak lagi ingin hidup di dalam air. Kami akan mendarat di dinasti dan membiarkan orang-orang mendominasi pulau. Petik 2. Su Yang mengangguk, saya bisa mengerti apa yang Anda katakan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak peduli tentang masa depan klan Putri Duyung, tetapi ketika kita membawa gadis ini kembali ke pantai, Pangeran Yu harus mati. Adapun apa yang akan terjadi pada Anda dan keluarga kerajaan Dewa Es dan Salju, kami tidak peduli tentang itu. Petik 2. Tuan Putri Duyung tersenyum, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuhmu. Tapi sekarang, aku tidak bisa memberikan gadis ini kepadamu. Karena darahnya adalah satu-satunya media untuk membangkitkan leluhur es selain batu giok Dewa Es dan Salju. Petik 2. Su Yang dan Wu Shuang saling memandang dan sepertinya memahami tujuan sebenarnya dari orang ini. Jadi, Pangeran Yu hanyalah bonekamu. Kamu bahkan tidak ingin berbagi seluruh dinasti Dewa Es dan Salju dengannya. Tuan Putri Duyung mencibir, sifat ini. Dengan dia, bagaimana saya bisa menjadi raja yang sebenarnya? Hanya dengan membangkitkan leluhur es terlebih dahulu, menanamkan ide untuk membunuh untuknya, dan menghancurkan seluruh pulau dengan kekuatan yang tak ada habisnya, laut adalah tujuan saya yang sebenarnya.
Petik 2. Hahaha, kamu benar-benar cukup berpikir. Sebenarnya, kamu tidak perlu memberitahuku ini. Tinggalkan orang dan kamu bisa pergi. Tuan Putri Duyung mengepalkan tinjunya secara diam-diam, dan cahaya niat membunuh sudah terlihat di matanya. Yang mulia, saya ingin tahu bagaimana hubungannya dengan Anda. Sejauh yang saya tahu, gadis ini tidak pernah meninggalkan dinasti Dewa Es dan Salju, dan tidak pernah menghubungi orang luar. Mengapa Anda mencari-cari dengan keras? Ini bukan sesuatu yang harus kamu ketahui. Aku ingin menemukannya, dan membawanya keluar dari sini. Gemuruh. Pada saat yang tidak terduga, Su yang menggelengkan kakinya, dan cahaya hitam meledak dari tanah, Raja Putri Duyung terbang puluhan meter jauhnya, menyemburkan darah ke tanah. Mengapa? Tidak yakin. Su Yang dan Wu Shuang mulai bergerak maju, dan mata gadis itu tampak sedikit khawatir. Tapi dia tidak asing dengan Su Yang. Ketika dia mempersiapkan festival Senyu, dia telah melihat tatapan lembut pria ini dari jarak dekat. Su Yang pada saat itu benar-benar berbeda dari dia yang hitam dan penuh sesak saat itu, sikap. Kamu, jangan terlalu banyak menipu orang. Su Yang mencibir, aku tidak akan membunuhmu hari ini, karena kamu bekerja dengan baik dan menyerahkannya kepadaku dengan patuh. Selanjutnya, aku mungkin tinggal di Dewa Es dan Salju selama beberapa hari. Lebih baik kamu berdoa agar aku tidak memilih tolong jalur apapun. Begitu pasanganmu Pangeran Yu melakukan sesuatu yang membuatku kesal, aku akan membunuh kalian semua tanpa ragu-ragu. Petik 2. Berjalan ke gadis itu, Su Yang membuka sampulnya, dan kali ini dia melihat wajah Bai Liansui. Magang, master di sini untuk menjemputmu. Mata indah gadis itu berkedip dengan keraguan, tetapi Su Yang tidak peduli. Selama dia adalah Bai Liansui, itu sudah cukup, dan segala sesuatu bisa dilakukan perlahan. Ayo kembali. Wu Shuang mengangguk sedikit, dan mereka berdua melepaskan kekuatan mental mereka yang kuat pada saat yang sama, dan membungkus Bai Liansui bersama-sama. Dalam sekejap, mereka bertiga berubah menjadi aliran cahaya dan naik ke langit. Setelah gelombang pikiran, es dan salju sekali lagi pulih di depan mereka. Penampilan para dewa. Itu masih pintu masuk ketika saya datang, ini adalah ruang rahasia istana Pangeran Yu. Namun, begitu Su Yang dan Wu Shuang mendarat, mereka menemukan perubahan aneh di atmosfer di sini. Gemuruh. Tidak ada peringatan di kaki mereka bertiga menyalakan cahaya lingkaran sihir ungu hitam, bercampur dengan kekuatan menelan yang kuat. Ini, arai untuk mengubah bentuk ruang. Su Yang mencibir, dan kekuatan sura yang kuat meledak di antara mengangkat tangannya, menghancurkan bola cahaya ungu hitam di atas kepalanya. Pangeran Yu, selamatkan sempoa Anda. Pangeran Yu tidak menyangka Su Yang dan yang lainnya kembali hidup-hidup. Karena secara teori, kekuatan Raja Putri Duyung lebih kuat daripada Pangeran Yu, tetapi Pangeran tidak pernah bermimpi bahwa Tuan Putri Duyung juga memiliki sempoa sendiri, dan tidak berniat untuk bekerja sama dengannya dalam arti yang sebenarnya, dan kedua belah pihak tidak dapat sepenuhnya percaya bahwa pihak lain, penguasa Putri Duyung, tidak memiliki rencana nyata untuk berinteraksi dengan Su Yang sama sekali. Setelah Su Yang dan Wu Shuang memasuki lorong menuju makam Putri Duyung, Pangeran Yu mengirim tentaranya sendiri dan menempatkan batasan yang sangat kuat di pintu masuk ini untuk berjaga-jaga. Sangat disayangkan bahwa banyak hal masih bergerak ke arah pemandangan yang paling tidak ingin dilihat Pangeran Yu. Su Yang dan Wu Shuang tidak hanya kembali, tetapi juga kembali utuh. Tidak ada keraguan bahwa target mereka selanjutnya untuk dibasmi adalah Pangeran Yu. Aku berkata bahwa siapapun yang mengkhianatiku atau ingin melakukan perhitungan padaku akan menderita amarahku yang tak ada habisnya. Pangeran Yu, kamu tidak punya tempat untuk lari, dan sekarang jalan terbaikmu adalah segera muncul di hadapanku. Di depanku, doakan maafkan saya. Petik 2. Tentu saja Anda tidak harus melakukan ini, saya akan menemukan Anda sendiri. Suara Su yang memiliki kekuatan tembus penuh, itulah yang didengar Pangeran Yu. Sedikit yang dia sadari bahwa dengan sifat khusus dari tempat ini, Pangeran Yu dapat mendengar suara Su yang dengan jelas, tetapi dia hanya menjawab dengan senyum dingin. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita bersama-sama mengepung dan menekan kedua orang luar itu? Pangeran Yu terkekeh dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, setelah malam ini, aku ingin seluruh dinasti Dewa Es dan Salju menggunakan orang luar ini sebagai musuh. Bagaimana persiapan Yun Meng Duoshe? Petik 2.
Pangeran Yu memakan buah itu dengan tenang sambil melihat penjaga di sebelahnya dan bertanya. Yang mulia, Pangeran Qi, sudah siap, dan formasi besar akan dimulai kapan saja setelah 80% malam ini. Ini pekerjaan yang bagus. Setelah rencana kita berhasil dilaksanakan, kalian semua akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Ingat, sebelum memulai formasi besar, jangan membeberkan keberadaan para pelindung itu, karena mereka hanya talenta. Itu milik kita kartu truf nyata untuk menangani semua keadaan darurat. Petik 2. Memahami. Gemuruh. Pedang Sura di tangan Su yang tidak pernah takut akan rintangan apapun. Aura pedang yang kuat meledak dalam sekejap, dan hampir sepenuhnya menghancurkan semua lingkaran terlarang di sekitarnya dalam satu pertemuan. Setelah membebaskan diri dari penjara lingkaran sihir, Su Yang dan Wu Shuang bergegas keluar dari istana Pangeran Yu bersama Bai Liansui. Persis seperti yang mereka bayangkan, istana sudah kosong, dan tidak ada yang tersisa. Jelas, Pangeran Yu telah melarikan diri dari cangkangnya dan membuat semua rencananya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Yang tampak bermartabat dan berpikir sejenak, lalu berkata, mari kita kembali ke rumah guru surgawi untuk bertemu dengan Pangeran Ying dan yang lainnya. Bagaimanapun, tim kita ada di sana. Hasilnya, mereka bertiga memulai latihan fisik ekstrim dan kembali ke rumah para dewa untuk pertama kalinya. Kali ini, tidak ada kecelakaan yang muncul, semua anggota tim, termasuk Pangeran Ying dan Xiao Nan, serta para dewa, semuanya ada di rumah. Ketika dia melihat putrinya dikirim kembali dengan selamat, mata Sentian Shi bersinar dengan emosi yang rumit, dan air mata mengalir di sepanjang jalan untuk sementara waktu. Ayah, aku mengkhawatirkanmu. Putriku, kembalilah, kembalilah. Dewa surga berkata, dia berlutut ke arah Su Yang dan Wu Shuang dengan celepuk, membenturkan 3 kepala dengan berat. Mulai hari ini, kalian berdua akan menjadi dermawan dari garis dewa dan guru surgawi saya. Su Yang menggelengkan kepalanya, itu tidak perlu sama sekali. Kami sekarang memiliki musuh yang sama, dan itu adalah Pangeran Yu. Setelah berbicara, Su Yang mengangkat Dewa Surga dan menoleh untuk melihat Pangeran Xiang Ying, apakah ada gerakan di istana. Pangeran Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya, sejak kau pergi sampai sekarang, seluruh istana telah sepenuhnya berada di bawah darurat militer, dan pinggirannya adalah orang-orang saudara laki-lakiku yang kedua, dan tidak ada kabar sama sekali dari ayah dan ibu. Su Yang mencibir, kurasa memang begitu. Kakak keduamu siap menyerang ayahmu. Pangeran Ying dan Xiao Nan saling memandang, dan memandang Su Yang dengan cemas, mengapa kamu bisa melihatnya? Apakah ini masih perlu dikatakan? Karena Wu Shuang dan aku tidak jatuh ke wilayah Putri Duyung. Komplotan konspirasi ini semuanya adalah Pangeran Yu. Dia sudah tahu bahwa kita semua telah bergabung dan telah kehilangan dukungan dan perlindungan klan Putri Duyung. Pangeran Yu tidak memiliki pilihan mundur lain. Jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, atau bahkan memuaskan keinginan utamanya, satu-satunya cara adalah menyerang ayahmu. Petik 2. Pangeran Sakura masih menunjukkan ekspresi yang luar biasa dengan ekspresi sentimental. Mengapa? Hanya untuk hak. Terlahir di keluarga kerajaan, kamu seharusnya sudah memiliki pemikiran seperti ini sejak lama. Bahkan jika kamu tidak menyakiti orang lain pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bangunlah, Pangeran Sakura. Kaulah yang mewarisi segalanya di sini. Jika Anda masih tidak bisa, identitas seorang raja membutuhkan diri sendiri, maka Anda tidak akan pernah bisa mewarisi tahta. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Su Yang, Pangeran Ying tampaknya telah tumbuh banyak dalam sekejap, dan mengangguk dengan sangat serius pada Su Yang. Aku mengerti maksudmu, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Su Yang menghela nafas ringan, saya curiga seharusnya ada kartu lain di tangan Pangeran Yu. Sekarang saya ingin tahu lebih banyak tentang orang ini. Sentian Shi, bisakah Anda menjawab pertanyaan ini untuk saya? Tuan Surgawi mengangguk tanpa berpikir. Aku tidak bisa melakukan ini dengan kata-kataku sendiri, tapi jika aku menggunakan metode bertanya ke langit, aku pasti bisa membantumu menemukan berita yang kamu inginkan. Su Yang mengangguk puas, kalau begitu segera mulai, aku akan melindungimu secara pribadi. Di bawah kepemimpinan Dewa Master Surgawi, semua orang sekali lagi masuk ke ruang rahasianya dan datang ke susunan astrologi baru ini. Dalam sekejap, fluktuasi kekuatan roh yang mengerikan dari Tuan Surgawi meletus dalam sekejap,
dan segera dia melihat sedikit alisnya, dan cahaya terang dengan cepat menyatu ke dalam cakram lingkaran sihir. Lintasan bintang yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan berkembang di atas kepala semua orang. Ini adalah metode inti penyelidikan astrologi. Wu Xuang di samping, melihat fluktuasi lingkaran sihir, warna khusus tampak berkedip di matanya. Segera, di bawah penangkapan dan pengaturan para dewa dan penguasa surgawi, setiap bintang mulai berputar sesuai dengan lintasan spesifik yang telah ditetapkannya. Hanya saja proses ini cukup mahal, setelah menyelesaikan perhitungan ilahi ini, seluruh orang menjadi sangat lemah, dan sepertinya dia akan beristirahat sebentar. Saat lintasan penempatannya berakhir, cahaya biru terang yang tak tertandingi dengan cepat terkondensasi di tengah bintang-bintang itu, dan dalam cahaya itu, lusinan cahaya dan bayangan seperti totem muncul satu demi satu. Gambar itulah yang ingin dilihat Su Yang dan yang lainnya. Dalam gambar tersebut, ada seorang wanita misterius dengan gaun panjang berwarna ungu kehitaman berdiri di samping masa kecil Pangeran Yu. Apakah wanita ini ibu dari Pangeran Yu? Aura yang sangat kuat, mungkin dia adalah kartu truf yang sebenarnya untuk tindakan dengan pangeran ini. Sebanyak 20 gambar muncul satu demi satu. Ketika melihat gambar terakhir, wanita berjubah ungu dan hitam mendarat di pulau itu lagi. Su Yang dan yang lainnya akhirnya menyadari bahayanya. Benar saja, seperti yang kuduga, kartu truf terbesar di belakang Pangeran Yu adalah orang asing yang dibawa oleh ibunya. Tampaknya malam ini adalah waktu terakhir mereka untuk menyerang raja, dan kita harus menghentikan mereka sebelum itu. Pangeran Sakura, apakah kamu siap? Jika kamu telah mengambil keputusan, maka panggil pasukanmu dan serang denganku. Su Yang memandang Pangeran Ying dengan sangat serius, menunggu keputusannya. Pangeran Sakura tidak punya pilihan. Bahkan jika dia tidak tahan menyakiti saudara-saudaranya, dia harus mempertimbangkan keselamatan ayah dan permaisurinya. Karena Pangeran Yu putus asa, maka Pangeran Sakura pasti tidak akan memikirkannya saat ini. Tangan yang lembut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka yang berani memindahkan ayah dan ibu dan permaisuriku adalah musuhku. Mulai sekarang, semua kekuatan tempur di bawah tanganku akan berada di bawah komando Anda. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Su Yang melirik Pangeran Ying dengan puas dan mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Berapa banyak orang yang kamu miliki sekarang? Ada 3.000 orang di grup lapis baja es. Meskipun tidak banyak orang, setiap prajurit adalah prajurit paling elit dari seluruh dinasti Dewa Es dan Salju. Su Yang tersenyum, cukup. Segera panggil semua orang dalam pertemuanmu di sini, dan kita akan masuk istana bersama. Siapapun yang berani menghentikan kita akan dibunuh tanpa ampun. Setelah setengah jam, 3.000 tentara baju besi es berkumpul sepenuhnya. Sebagai komandan tim yang bersatu, Su Yang memimpin sekelompok rekan satu timnya dan memimpin 3.000 pejuang baju besi es ini untuk berbaris menuju istana kekaisaran. Sepanjang jalan, saya juga bertemu banyak penjaga kekaisaran di bawah komando Pangeran Yu. Di bawah kepemimpinan Su Yang dan yang lainnya, mereka hampir menghancurkan orang-orang yang mencoba menghentikan mereka sepenuhnya. Segera, kelompok besar itu datang ke gerbang istana dan menghadapi penjaga Pangeran Yu. Pangeran Sakura, itu adalah perintah raja untuk memblokir istana. Apakah kamu ingin menolak keputusan itu? Apakah kamu ingin menjadi orang berdosa di seluruh dinasti Dewa Es dan Salju? Mengatakan orang ini adalah wakil jenderal di bawah Pangeran Yu. Alta juga tangan kanan yang membuat malu Pangeran Yu. Berhenti bicara omong kosong, cepat menyingkir, aku ingin segera bertemu ayah dan permaisuri. Hehe, kamu takut tidak akan pernah ada kesempatan seperti itu, Pangeran Ying akan mati. Saya harus mengakui bahwa pria bernama Alta ini sangat kuat, tetapi dia berani menjadi sombong di depan orang-orang seperti Su Yang, dia benar-benar sekarat. Su Yang dengan cepat memberikan tanggapannya sendiri atas sikapnya. Saat dia naik ke udara, pedang Sura di tangannya menebas ujung tajam yang menakutkan di udara, dan hampir seketika, dia menendang Alta berkeping-keping. Di luar pesona pelindung, dengan kekuatanmu, kamu berani berbicara di depan kami. Konyol, warriors, serang aku. Kedua pasukan bertempur bersama dalam sekejap mata, dan Su Yang dan timnya menunjukkan kekuatan yang kuat yang sulit untuk diremehkan. Long Kun dapat menghentikan ratusan orang sendirian, Ling Qingsu Ling Yao di sisinya, keduanya telah membuka jalan untuk hidup mereka.
Adapun kombinasi sempurna dari Su Yang dan Wu Shuang, mereka secara langsung berhadapan dengan ribuan legiun lapis baja satu sama lain. Gemuruh. Di tengah medan perang, Su Yang dan Wu Shuang secara bersamaan melawan kekuatan yang mempesona seperti naga. Dalam sekejap, satu cahaya naga dua warna hitam dan satu emas menyerang kedua arah pada saat yang bersamaan. Itu hanya gelombang ritme ofensif, dan ribuan penjaga di sisi lain semuanya roboh. Di depan kekuatan Su Yang yang tak tertandingi, Alta yang berkepala telah melepaskan kedua lengannya. Seluruh orang itu meringkuk di tanah seperti semut, mengerang kesakitan. Ini akhir dari rasa malu kamu dan Pangeran Yu. Tanpa omong kosong yang tidak perlu, Su Yang menendang Alta pergi, dan kemudian memimpin pasukannya untuk bergerak maju. Lebih dari 2 jam sebelum dan sesudah. Di bawah kepemimpinan Su Yang, seluruh Ice Armor Corps bergegas ke aula utama Istana Kekaisaran dari Istana Luar. Namun, tidak ada barisan pengepungan dan penindasan tentara seperti gunung dan tsunami yang semua orang bayangkan. Di aula istana yang besar, hanya ada 6 alien aneh yang mengenakan jubah ungu dan hitam. Aku tidak bisa melihat garis besar alis dan mata orang-orang ini, tetapi wanita dengan sosok yang sangat luar biasa di tengah adalah Ibu Pangeran Yu. Hahaha, sudah puluhan tahun tidak bertemu denganmu, Sakura, kamu tumbuh seperti ini. Ternyata itu kamu, gadis iblis, bagaimana kamu memperlakukan ayah dan ibu permaisuriku? Kurasa tahun-tahun ini belum berlalu, kamu masih kasar sekali, sudah waktunya aku mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Kata-kata gadis iblis ini penuh dengan kemampuan pesona yang kuat, tetapi saat berikutnya, ketika seluruh tubuhnya berkedip, semua orang di tempat kejadian menyadari bahwa ini adalah lawan yang sangat kuat. Dalam kehampaan, hantu hitam itu bergerak seperti hantu, meninggalkan bayangan yang kokoh di kehampaan setiap kali ia bergerak. Dalam sekejap, hantu ungu hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala semua orang, dan satu-satunya bayangan nyata muncul di depan pangeran Ying tanpa peringatan. Kecepatannya sangat cepat bahkan Su Yang tidak dapat menemukannya untuk pertama kalinya. Ditampar, Pangeran Ying terbang kemana-mana. Nak, aku mengajarimu untuk ibumu dengan tamparan ini. Xiao Nan di sebelah Pangeran Ying tidak bisa melihatnya lagi. Secara naluriah, dia akan bergegas dan melawan wanita itu. Su Yang buru-buru menarik Xiao Nan ke samping sambil menghalangi wajah iblis itu. Kamu adalah ibu dari Pangeran Yu. Yang terbaik adalah tidak terus membantu penjahat seperti ini, kalau tidak kita akan menjadi musuh. Gadis iblis berjubah ungu hitam itu mengencangkan alisnya dan menatap Su Yang dalam-dalam, kamu adalah bintang pria kulit hitam yang dihitung oleh guru surgawi. Benar saja, dia memiliki kekuatan. Sayangnya, Anda bukan milik kami, Anda tidak memahami banyak hal. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengarungi air berlumpur ini, jika tidak Anda dan rekan satu tim Anda akan terpengaruh. Petik 2. Su Yang mencibir, hanya kamu. Gadis iblis berjubah hitam ungu tidak menanggapi, tetapi menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Aku mungkin tidak memiliki kemampuan ini sendirian, tetapi orang-orang Jiao di belakangku bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu, karena penguasa dari seluruh lautan Warcraft yang tak berujung adalah leluhur jauh dari orang-orang Jiao kami. Kamu dapat mengabaikan kami, tetapi jika Anda benar-benar ingin menjadi musuh kami, saya berjanji Anda tidak dapat meninggalkan laut yang tak berujung hidup-hidup. Petik 2. Su Yang tidak bisa menahan tawa, tidak ada yang berani berbicara kepada saya seperti ini selama bertahun-tahun. Saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menyimpannya. Sebuah backhand yang sangat kuat pecah, dan Su Yang berbalik melawan tamu itu dan mengambil inisiatif untuk menyerang gadis iblis di depannya. Hari ini, aku ingin melihat seberapa kuat garis yang disebut Jiao Ren Tuan Laut tak terbatas itu. Amarah Su Yang, bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh wanita ini. Saat dia mulai, gadis iblis itu merasakan kekuatan Su Yang. Lakukan, ayo pergi bersama. Melihat pemiliknya dipukuli oleh Su Yang, 5 orang kuat lainnya dalam jubah ungu dan hitam menembak pada saat bersamaan. Dan Su Yang Wu Shuang yang dipimpin oleh Wu Shuang, Long Kun dan yang lainnya juga menyambutnya di waktu yang sama. Pertandingan 5 lawan 5 secara resmi dimulai. Di belakangnya, Pangeran Ying dan yang lainnya tetap di sela-sela, karena mereka sangat menyadari tingkat konfrontasi ini. Hanya tim Su Yang yang bisa bertarung satu sama lain. Orang-orang di bawah komandonya bergegas maju untuk mati.
Kalian, segera bubarkan beberapa orang untuk mencari keberadaan ayah dan ratu. Pangeran Sakura segera memerintahkan untuk membubarkan para prajurit Ice Armor Legion di bawah komandonya, karena medan perang utama tidak lagi membutuhkan bantuan mereka. Pada saat ini, 5 anggota Suyang dan beberapa ahli manusia hiu berjubah ungu hitam di sisi berlawanan masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, dan setiap serangan membuat seluruh istana utama bergetar. Konfrontasi antara Suyang dan wanita dari suku Yuren bahkan telah membuka mata orang-orang dari dinasti Dewa Es dan Salju ini. Mengikat naga, tiba-tiba, totem naga hitam lengkap muncul di belakang gadis iblis ini, dan dia menekannya di depan Suyang. Ini adalah sarana kelahiran klan Jiaoren, dan bunga totem di belakangnya juga merupakan tuan dari lautan tak berujung, Raja Naga. Suyang secara mengejutkan menemukan bahwa setelah kemunculan totem ini, efektivitas pertempuran keseluruhan gadis iblis itu tampaknya telah meningkat pesat. Tanpa diduga, orang Jiao Anda masih memiliki metode seperti itu. Hari ini benar-benar membuka mata saya. Hehe, kalau takut masih terlambat untuk menarik diri dari perselisihan ini. Saya masih bilang, kamu tidak pantas di sini, tidak perlu mengambil air berlumpur ini. Kamu salah. Sekarang aku berdiri di istana ini, semua yang terjadi di seluruh dinasti Dewa Es dan Salju ada hubungannya denganku. Dan sekarang aku memilih untuk berdiri bersama Pangeran Sakura, aku harus berdiri berdampingan dengan mereka sampai akhir. Kalian orang luar klan, jika ingin melawan Dewa Es dan Salju, lewati aku dulu. Petik 2. Kata-kata Su yang fasih dan kuat, dan dia tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk membantah. Hanya saja pertempuran ini berlanjut, dan gadis iblis itu merasa kekuatannya sedikit tidak mencukupi, dan dia tidak dapat melihat akhir dari latar belakang Su Yang. Faktanya, Su Yang hanya menggunakan kekuatan yang kurang dari 50% dari kekuatan puncaknya, yang membuat gadis iblis di depannya sulit untuk melawan. Dengar, selanjutnya aku akan serius. Su Yang berkata, mengangkat pedang Sura di tangannya lagi, dan aura hitam yang kuat dilepaskan secara instan, tetapi dalam beberapa kedipan mata, seluruh medan pertempuran istana penuh dengan aura hitam, dan kesombongan hitam ini sangat penting bagi orang di sisi Su Yang. Itu tidak bisa merugikan, tetapi terhadap beberapa sosok hitam di depannya, itu menunjukkan tekanan jiwa yang tak tertahankan. Naluri yang kuat dari kekuatan Sura adalah membuat tubuh yang hidup merasakan getaran yang berasal dari dalam jiwa. Pada saat ini, orang-orang di bawah gadis iblis ini tidak diragukan lagi mengalami perasaan ini. Apakah kamu masih tidak akan menyerah? Kamu bermimpi. Hari ini adalah saat anakku menggantikan manusia anjing, tidak ada yang bisa menghentikannya. Gadis iblis itu menjadi sangat galak, dan yang dia lakukan hanyalah menunda waktu untuk Pangeran Yu. Pada saat yang sama, di ruang rahasia terdalam istana, lingkaran sihir di depan Pangeran Yu sudah dimulai, dan pria yang dipenjara di sisi lain lingkaran itu adalah Raja Dewa Es dan Salju. Ternyata Pangeran Yu tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri dia tidak bisa bersaing dengan ayah yang memiliki batu giok es dan salju, jadi dia ingin merebut kekuasaan, dan satu-satunya cara untuk menaklukkan ayahnya adalah dengan merebut rumah. Yang disebut perebutan adalah menyerbu jiwa sendiri ke dalam tubuh lawan, menekan jiwa lawan, dan menduduki dominasi tubuh. Setelah berhasil, itu setara dengan memiliki tubuh ayah dengan pangeran, dan itu wajar, setara dengan mewarisi batu giok Dewa Es dan salju kekuatan. Dengan cara ini, rencananya yang telah direncanakan dapat terwujud dengan sempurna. Lebih penting lagi, setelah kemenangan berhasil, Pangeran Yu tidak perlu menanggung tekanan dari semua aspek Dewa Es dan salju. Dia dapat memainkan peran ayahnya dan dengan mudah menggunakan kekuatan seluruh dewa untuk membasmi Pangeran Yu dan Su Yang, orang luar ini. Gemuruh. Formasi besar perebutan rumah secara resmi diluncurkan, dan fluktuasi aura yang tak tertandingi meletus di seluruh ruang rahasia, dan seluruh istana tampaknya bergetar tanpa sadar dengan kekuatan yang kuat ini. Emosi raja menjadi sangat gelisah, meskipun dia dipenjara oleh Pangeran Yu dengan sarana khusus, dengan kekuatan batu giok es dan salju di tubuhnya, dia bisa merasakan apa yang terjadi di sekitarnya melalui naluri, dan dia menjadi lebih sadar akan hal itu, apa yang terjadi sebelumnya. Semua berkat anak ini. Yu, dasar penghalang jahat. Hahaha, ayah, kamu sudah tua, kamu harus istirahat. Kamu hanya memiliki Sakura di matamu, dan kamu telah mengabaikan anakku.
Hari ini aku akan mendapatkan kembali semua milikku. Perebutan rumah dimulai. Begitu suara Pangeran Yu turun, jubah ungu hitam di mata 6 pembangkit tenaga ras manusia banjir skala besar dimulai pada saat yang sama, mengumpulkan kekuatan 6 orang, seperti Dewa Es dan Salju ke Raja, posisi inti dari formasi mata. Meskipun raja ini kuat dan memiliki penjaga tubuh Dewa Es dan Salju, tetapi kekuatan jiwanya sangat terbatas, dia tidak dapat memobilisasi kekuatan di tubuhnya sama sekali, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk memblokir tekanan gabungan dari 6 ras manusia yang kuat ini pada saat yang sama. Dalam waktu singkat, dengan bantuan kekuatan formasi besar, aura penjaga Dewa Es dan Salju di luar tubuh raja benar-benar hancur, dan perebutan rumah oleh Pangeran Yu secara resmi dimulai, tubuh sendiri dan mulai bersandar ke tubuh ayahnya. Pada saat yang sama, di medan perang utama aula utama istana, Su yang telah menyelesaikan penindasan total dari naga kuat di sisi gadis iblis. Orang-orang ini sudah terbaring sepenuhnya di tanah, kehilangan efektivitas tempur mereka, dan menelan darah. Sekarang kamu memiliki satu-satunya cara untuk bertahan hidup, dan itu adalah memberitahu kami di mana raja dan ratu di penjara. Gadis iblis itu tertawa dengan sombong, kamu tidak perlu berjuang lagi. Ketika putraku mewarisi tubuh pria bau itu, kalian semua akan mati. Kekuatan batu giok Dewa Es dan Salju bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Petik 2. Su yang menghela nafas tak berdaya, bukan karena dia bergerak dengan belas kasih, tetapi karena iblis di depannya, sebagai seorang ibu, telah memberikan segalanya untuk putranya. Saya tidak akan membunuh Anda secara pribadi, tetapi saya akan mengalahkan putra Anda secara pribadi dan membuktikan bahwa semua yang Anda dan dia lakukan adalah salah. Dalam kata-kata Su Yang, tetapi dengan lambaian cahaya tangannya, gadis iblis ini benar-benar dipenjara oleh awan energi hitam, benar-benar kehilangan mobilitasnya, dan jenis master manusia Jiao yang dibawanya semuanya ditangkap oleh Sakurako. Diperintahkan dipenggal, gemuruh. Pada saat ini, getaran yang sangat dahsyat benar-benar meletus, dan fluktuasi aura yang mengerikan dengan cepat menyapu seluruh istana. Sepertinya orang itu seharusnya berhasil. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap usaha, garis biru sedingin es dengan cepat terkondensasi dalam kehampaan. Orang ini memancarkan aura es dan salju yang tak tertandingi. Fluktuasi kekuatan atribut es yang kuat pada saat itu akan memancarkan tubuhnya, tampaknya itu seluruh tuan medan perang istana benar-benar membeku. Benar-benar atmosfer es dan salju yang kuat. Ini nafas sang ayah. Kulit Pangeran Ying sangat dingin, karena dia tahu betul bahwa ayahnya memiliki kekuatan seperti itu, tetapi dia tidak pernah melepaskan fluktuasi es dan salju yang begitu kejam. Tidak ada keraguan bahwa saudaranya Nizang telah menyelesaikan perebutan Raja Dinasti Dewa Es dan Salju. Ibu, aku berhasil, dan akhirnya membalas dendam bertahun-tahunmu. Anakku, kamu akhirnya di sini. Pertama kali Pangeran Yu tiba, segel hitam pada gadis iblis itu diangkat, tidak diragukan lagi bahwa setiap orang dapat melihat betapa menakutkannya kekuatannya saat ini berdasarkan pada fluktuasi kekuatan yang terpancar dari saat dia menembak. Aneh. Kenapa orang ini terlihat sama dengan raja, tapi menyebut iblis ini sebagai ibu? Xiao tuan-tuan sepertinya belum tahu apa yang sedang terjadi. Ini rumah perebutan. Pangeran Yu memaksa jiwanya masuk ke dalam tubuh raja, menempati tubuh ayahnya, sehingga dia dapat dengan sempurna mewarisi kekuatan batu giok Dewa Es dan Salju di tubuh ayahnya. Ya Tuhan, orang ini tidak punya intinya. Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, bahkan ayahnya pun bisa berkorban. Tidak, belum tentu. Menurut penilaianku, dia tidak sepenuhnya menghancurkan jiwa asli raja, tetapi untuk sementara menggunakan kekuatannya untuk melenyapkan lawan kita, tapi sayangnya, perhitungannya diperkirakan salah. Su yang akan memenuhi janjinya, ketika dia meraih pedang ilahi Asura lagi, seluruh orang itu seperti dewa Asura yang turun, memancarkan aura kengerian yang tak tertandingi. Ya Tuhan, apakah ini dewa legendaris Sura dan Dewa Es dan Salju akan duel puncak? Pria Long Kun itu tampak sedikit bersemangat dan tidak terlalu bermasalah, memandang kedua pria kuat itu dengan kegembiraan, dan mendekati posisi yang sama. Bintang hitam, kan? Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengubah nasibmu melawan langit. Pangeran Yu, yang memiliki sosok dan wajah seperti raja, menyimpan harga dirinya di matanya.
Dengan tembakan tiba-tiba, kekuatan es tak berujung di belakang Pangeran Yu menekan tubuh Su Yang. Saat kekuatannya mengalir, suhu seluruh istana dan medan perang utama langsung turun ke titik beku, dan semua orang di tim Su Yang di belakang, termasuk pasukan Pangeran Ying, mundur, dan tidak ada yang berniat mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Hanya Wu Shuang yang selalu berdiri diam di tempat, tidak terpengaruh oleh nafas di sekitarnya, jadi matanya tetap tertuju pada tubuh Su Yang, karena takut orang ini akan terluka oleh kekuatan es dan salju. Mungkin bahkan Wu Shuang sendiri tidak merasakannya, matanya yang khawatir sama persis seperti sebelum Xiaonan melindungi Pangeran Ying. Bedanya, lelaki itu adalah lelaki yang bisa berdiri di puncak dunia ini, bukan lelaki pengecut seperti Pangeran Sakura yang perlu bersembunyi di belakangnya. Gemuruh, pedang Su Yang Si Uluo, aura yang sangat kejam menunjukkan dengan sembrono. Totem hitam Asura akhirnya bersinar di belakang punggungnya. Pada saat ini, semua es dan salju di aula utama benar-benar jatuh dan mulai mencair tanpa sadar. Di sisi lain, Pangeran Yu juga mulai melepaskan kekuatan sebenarnya dari Dewa Es dan Salju. Cahaya biru benar-benar menyelimuti tubuhnya, bahkan kekuatan Sura, sekuat Su Yang, tidak dapat mengubah es menjadi biru dalam waktu singkat periode waktu. Cahaya warna menghilang. Batu giok Dewa Es dan Salju sebenarnya adalah setengah dari esensi kekuatan darah binatang raksasa dari kelompok es. Dengan kata lain, Pangeran Yu saat ini memiliki setengah dari kekuatan leluhur es saat itu. Meskipun kekuatan tubuh manusia Pangeran Yu tidak dapat dibandingkan dengan raksasa prasejarah dengan atribut es, kekuatan es dan salju dalam garis keturunan memang tidak buruk. Janji beku. Tiba-tiba, Pangeran Yu memberikan segel yang kuat dengan makna yang dalam. Laser biru es yang mempesona dengan cepat mendarat di kaki Su Yang, dan mulai membekukan seluruh tubuh fisiknya dari bawah ke atas. Su Yang tidak menolak, tetapi tersenyum acuh tak acuh pada saat berikutnya, kekuatan besar yang telah menyelesaikan segel es runtuh dalam sekejap, dan aura hitam ada di mana-mana, tetapi mulai menembus ke arah garis luar yang lain. Saya ingin Anda melihat apa kekuatan penyegelan yang sebenarnya. Sura dilarang. Dalam sekejap, totem Shuro yang menakutkan tampak memadat di atas kepala Pangeran Yu, dan pedang Shuro tampaknya menjadi bagian kunci dari segel Shuro terkuat. Saat pedang itu jatuh di depan Pangeran Yu menemukan kekuatan giok Dewa Es dan Salju di tubuhnya sepertinya tertidur lelap, benar-benar keluar dari hubungan dengan jiwanya sendiri. Sialan, kekuatan macam apa yang kau berikan yang membuatku merasa seolah-olah aku telah jatuh ke jurang yang tak berujung. Su Yang terkekeh, sama seperti saya tidak memahami kekuatan es Anda dengan baik, Anda tidak akan pernah memahami kekuatan saya. Kesenjangan antara Anda dan saya tidak akan pernah bisa diselesaikan, serahkan Pangeran Yu. Petik 2. Kamu bermimpi. Kekuatan giok Dewa Es dan Salju Pangeran Yu dibangkitkan kembali, dan totem raksasa leluhur es yang kuat turun di belakang. Dengan ledakan kekuatan ini, tubuh fisik Pangeran Yu telah mencapai batas kekuatan es dan salju, dan tampaknya dia dapat meledak dan mati kapan saja. Karena dia saat ini menggunakan daging dari Raja Dewa Es dan Salju, budidaya orang ini awalnya tidak terlalu kuat. Bisa dikatakan dia sepenuhnya bergantung pada kekuatan Dewa Es Giok. Sekarang darah Dewa Es dan Dewa Salju telah benar-benar terbangun dan telah membuatnya tubuh kelebihan beban. Berhentilah meronta, menyerah, atau tubuhmu akan runtuh. Bagaimanapun, Pangeran Ying tidak bisa membantu tetapi membuat suatu poin. Pada saat ini, melihat saudaranya menuju jalan buntu, hatinya juga penuh dengan rasa sakit. Secara naluriah memikirkan masa lalu antara masa kanak-kanak dan saudara laki-laki ini, hati Pangeran Ying yang penuh kebaikan, bagaimanapun juga, masih enggan melihat saudara ini mengubur masa depannya. Tentu saja Su Yang tidak akan memiliki kasih sayang dengan orang ini, dan pedang Asura naik ke langit lagi. Potong Shuro, gemuruh, kekuatan pedang pecah hingga kekuatan tertinggi. Kekuatan Sura meledak dalam sekejap, dan totem leluhur es di belakang Pangeran Yu benar-benar runtuh. Bagaimanapun, kekuatan Sura Divine Jade memiliki batasnya. Sayangnya, batas ini masih tidak dapat bersaing dengan kekuatan Su Yang. Semua hal yang dia rencanakan, bagaimanapun, gagal karena Su Yang, bintang cahaya hitam itu seperti mimpi buruk, terselubung di tengah nasib seluruh dinasti es dan salju, mempengaruhi segala sesuatu di dunia ini. Tuan Surgawi menghela nafas tanpa daya.
Bagaimanapun, semuanya sama dengan nasibnya. Hanya putrinya sendiri yang menjadi satu-satunya variabel, dan nasib diselamatkan oleh bintang hitam Su Yang.